Itu karena di situ. Karena kenapa kok harganya semakin tinggi kan ketika masa ramai? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok harga tinggi ketika masa ramai atau peak season? Kurang tepat kata-katanya. Karena permintaannya meningkat. Kalau permintaan meningkat, kan otomatis harga lebih tinggi, ya kan? Makanya ketika di high season itu harganya meningkat atau jadi lebih mahal. Oke Mbak, enggak apa-apa. Paham ya? Nanti yang lain dibaca-baca lagi sendiri sambil dihafalkan. Oke? Jangan lupa bahasa Inggrisnya, istilah-istilah Inggrisnya itu penting itu. Terus saya lanjutkan. Di sini, bentar. Nah, metode pemilihan harga yang tepat. Besarnya anggaran atau iklan atau promosi yang diinginkan, jenis produk juga, sasaran pangsa pasarnya siapa. Kalau misalnya kita sasaran pangsa pasar itu kelas menengah ke bawah, ya jangan nentuin harga terlalu mahal, nanti nggak ada yang beli lah ya, percuma. Terus saluran pemasaran, terus pandangan profitnya juga, ancaman dari pesaing baru itu ini yang perlu diperhatikan ketika menentukan harga. Oke. Untuk harga yang mau ditanyakan, harga belum. Kalau belum, kita masuk ke promosi dan edukasi. Promotional mix. Nah, ini promotional mix itu bisa terdiri dari advertising atau iklan, bisa penjualan langsung atau personal selling atau direct selling juga, bisa promosi penjualan, itu sales promotion, bisa hubungan masyarakat atau public relations, sama pemasaran langsung, ini direct marketing. Itu macam-macam dari promosi. Nah, langkah-langkah mengembangkan komunikasi. Kalau kita mau mempromosikan itu kan berarti kita berkomunikasi kan sama si konsumen. Jadi gimana caranya kita memberitahu konsumen kita ini punya produk ini. Terus keunggulan produk kita tuh kayak begini. Kira-kira apa manfaatnya kalau misalnya konsumen beli, kan seperti itu toh. Makanya ini langkah-langkah mengembangkan komunikasi. Jadi ketika kita mau bicara tentang promosi, kita harus tahu gimana cara berkomunikasi yang baik dengan konsumen. Nah, caranya mengidentifikasi target audiens kita. Oke, misalnya target kita anak-anak, tapi kita pasang iklan malam hari. Cocok nggak? Terus target kita orang kantoran, tapi iklan kita siang hari. Jangan lihat nggak? Nah, itu tadi. Jadi kita harus identifikasi target audiens kita siapa, sasaran kita siapa. Terus habis itu tujuan komunikasi itu juga. Kita tujuannya mau ngapain? Kita mau membujuk konsumen, apa kita cuma mau menciptakan kesadaran konsumen atau meyakinkan, kan macam-macam kan tujuan dari iklan itu atau komunikasi, nggak hanya iklan sih, dari pemasaran itu dari komunikasi kan macam-macam, ada yang kita mengajak, ada yang membujuk, ada yang cuma menyadarkan. Nah, itu tergantung tujuan awal kita seperti apa.
terus merancang pesannya, habis itu menyeleksi saluran komunikasi. Nah, ini bisa personal maupun non personal, terus menetapkan jumlah anggaran juga. Jangan sampai biasanya sih perusahaan lumayan berani jor-joran untuk promosi. Maksudnya dia berani mengeluarkan biaya yang banyak untuk promosi. Karena biasanya kan semakin banyak promosi, eh, penjualan bisa meningkat biasanya. Oke, terus juga menentukan bauran promosi itu tadi antara mau advertising, apa personal selling, kan macam-macam. Terus ada juga mengukur hasil-hasil promosi sama mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi. Terus juga kan kadang-kadang bisa pakai selebriti ya kan, bisa pilihannya bisa pakai selebriti endorser atau bisa juga pilih ahlinya. Kayak misalnya iklan Pepsodent itu kan rata-rata dulu biasanya pakai dokter kan, maksudnya ditunjukkan ada petunjuk dokter. Nah itu orang-orang kan biasanya lebih percaya kalau untuk masalah kesehatan, kalau dokter yang jadi bintang iklannya biasanya kita lebih percaya ya toh. Tapi kalau misalnya kayak produk baju atau apa makanan itu bisa pakai selebritis kan, kayak karena gaya hidup seperti apa, misalnya kita pengen punya gaya hidup yang sama kayak idola, nah itu bisa masuk ke situ. Mbak pernah nggak beli sesuatu karena habis lihat senengan kita beli pakai produk ini kita juga beli, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Beli apa Mbak? Kaos bola. Mbak Siti suka sepak bola tau? Pernah beli apa? Pernah beli tas. Hmm. Beli make up. Oke, ya make up itu kan biasanya artis-artis yang cantik-cantik, yang putih-putih. Oke, nah itu salah satu istilahnya kan mengajak konsumen untuk membeli yang sama dengan idolanya. Jadi biasanya yang dipakai artis-artisnya yang lagi ngehits saat ini siapa yang lagi terkenal. Oke. Terus bulu mata ya, rumah sampai. Saya baru tahu loh itu ada video-video yang rumah kamu kena itu. Jadi lanjutkan ya. Nah, ini tentang bauran komunikasi pemasaran. Dia ada advertising, personal selling, macam-macamnya kayak tadi sudah saya sebutkan, word of mouth. Word of mouth apa? Yang tahu nggak? Word of mouth. Dari mulut ke mulut. Itu sebenarnya pemasaran yang paling ampuh. Komunikasi pemasaran yang paling ampuh adalah word of mouth. Kita kan biasanya lebih percaya sama teman-teman kita atau keluarga kita ya kan, lebih terpercaya. Nah, di sini kita pertama bahas tentang advertising. Ini merupakan komunikasi impersonal. Di peranan dari iklan itu membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa. Apalagi kalau jasa baru. Kalau kita nggak promo, mana tahu konsumen, ya toh? Kayak misalnya apa yang baru? Jasa yang paling baru apa ya? Kayak misalnya restoran toilet itu kan termasuk baru, maksudnya yang temanya toilet. Kalau kita nggak mereka nggak promo, kita kan nggak ada yang tahu. Toh? Makanya dia membangun kesadaran terhadap keberadaan jasa. Terus menambah pengetahuan konsumen juga. Misalnya sudah pernah tahu, pernah dengar atau tapi kalau misalnya produk-produk kesehatan, kalau dia nggak beritahu cara pemakaiannya kan juga nggak tahu konsumen, cuma tahu produknya aja. Biasanya kan ada yang dia
mengiklankan bagaimana cara memakai produk,